Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurbaiti. Saya akan membahas materi dan perubahannya di pembelajaran IPAS. Di sini capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya. Yang kedua adalah subcapaian pembelajaran. Yang pertama adalah fenomena dilihat dari aspek makhluk hidup. Yang kedua, fenomena dilihat dari aspek lingkungan. Dan yang ketiga, fenomena dilihat dari aspek zat dan perubahannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan observasi video, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan materi secara fisika dan kimia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan observasi video, peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan materi secara fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui percobaan dalam perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh unsur senyawa, campuran, dan kehidupan sehari-hari. Di sini materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya terdiri dari wujud dan sifat materi, kemudian klasifikasi materi, dan perubahan materi. Wujud dan sifat materi. Yang kedua adalah klasifikasi materi itu terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian, untuk perubahan materi itu terdiri dari perubahan fisika dan perubahan secara kimia. Yang dimaksud dengan materi di sini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya misalnya kalau di luar angkasa itu contohnya adalah bintang, bulan, matahari, komet, kemudian planet, dan lain-lain. Kalau untuk kita beralih ke pantai, ya, kalau di pantai itu terdiri ada pelaut, kemudian atau nelayan, kemudian ikan, kemudian pasir, pohon kelapa, dan lain-lain. Di sini materi adalah ada dari perubahan wujudnya, yaitu perubahan wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Selanjutnya, pengelompokan sifat-sifat materi, yaitu ada sifat ekstensif. Adapun sifat ekstensif ini sifat materi yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Yang kedua, sifat intensif. Sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, kemudian untuk mencair, melarut, menguap, menyublin. Sifat-sifat dari sifat intensif suatu materi dapat dikelompokkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika itu yaitu materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal. Kemudian untuk sifat kimia, sifat materi yang dapat diamati atau mengalami perubahan yang kekal. Misalnya kestabilan, kereaktifan, dan lain-lain. Kemudian perubahan materi. Di sini perubahan materi adalah perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Perbedaan sifat fisika dan kimia zat yaitu kalau untuk sifat fisika itu adalah wujud zat, kemudian warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemudian kemagnetan, dan lain-lain. Kalau untuk sifat kimia yaitu berkarat, mudah terbakar, kemudian beracun, dan lain-lain. Peristiwa pada perubahan fisika itu ada menyublin, kemudian mengkristal, membeku, mencair, menguap, atau mengembun. Nah, di sini sifat-sifat dari suatu zat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika zat di sini berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut, diantaranya misalnya wujud zat, warna, kelarutan. Sifat kimia di sini sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut, antara lain mudah terbakar, berkarat,